apa itu kesetaraan gender? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kesetaraan gender, perlu kita pahami mengenai apa itu seks dan apa itu gender. Seks menurut bahasa Latin yaitu yang berarti seksus, sedangkan bahasa dari Batis kuno yang berarti seksual. Namun secara etimologi, seks itu adalah jenis kelamin dari dalam diri kita yang sudah kita dapatkan sejak kita lahir. Sedangkan gender secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu genus yang berarti jenis atau tipe. Terminologi dari gender yaitu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruk oleh masyarakat. Nah, untuk selanjutnya, apa itu kesetaraan gender? Halo guys, setiap orang tidak akan terlepas dari jenis kelaminnya dan memiliki jenis, hak, dan kewajiban maupun kesetaraan gender di setiap orang itu tersebut. Terima kasih. Yo. Lalu bagaimana dengan kesetaraan gender? Selanjutnya, kita perlu mengetahui mengenai 5 ketidakadilan gender. Pertama, yakni stereotip atau pelabelan. Perlu kita ketahui bahwasannya seorang perempuan maupun laki-laki itu mengalami pelabelan yang ada di masyarakat. Contoh yang pertama, perempuan itu dianggap lemah dan perempuan itu dianggap emosional, serta laki-laki dianggap sebagai makhluk yang rasional serta menjadi makhluk yang kuat seperti itu. Akan menjelaskan subordinasi gender. Subordinasi gender diartikan sebagai penomorduaan gender yang terjadi biasanya pada laki-laki maupun terjadi pada perempuan. Namun banyak kasus yang terjadi itu pada perempuan. Contoh yang pertama yaitu kekerasan fisik maupun non fisik yang terjadi pada keluarga. Yang kedua yaitu pelecehan seksual kepada perempuan. Kriminalisasi yaitu suatu proses peminggiran terhadap salah satu jenis kelamin yang menyebabkan kemiskinan tertentu yang disebabkan oleh gender. Contohnya seperti banyaknya korban PHK dari kalangan perempuan. Ada beberapa bentuk kekerasan berbasis gender. Yang pertama yaitu kekerasan fisik, yang kedua kekerasan psikis, yang ketiga kekerasan seksual, dan yang keempat kekerasan terhadap anak, dan yang terakhir kekerasan dalam ekonomi. Nah, salah satu contoh kekerasan dalam ekonomi yakni ketika seseorang mengatakan bahwa kamu mending di rumah aja daripada kerja. Nah, ini salah satu perbuatan seseorang yang bertujuan untuk membatasi kebebasan finansial seseorang. Kemudian contoh lain dalam kekerasan ekonomi yakni seperti eksploitasi, pengabaian dalam ekonomi, dan tidak menafkahi. Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima oleh salah satu kelamin itu lebih besar daripada jenis kelamin lainnya. Seperti contoh, perempuan yang harus mengurus rumah tangga dan mengurus anak dan harus bekerja. Sebenarnya itu pekerjaan rumah bukan hanya tanggung jawab perempuan saja, tapi pekerjaan rumah itu dilakukan oleh laki-laki juga. akan mengangkat 4 agenda. Yang pertama, dorong kesetaraan, keamanan, dan juga kesejahteraan dengan menghapus diskriminasi yang menghambat partisipasi perempuan
dalam perekonomian. Yang kedua, mencapai inklusi ekonomi dengan mendukung UMKM yang dimiliki dan juga dikelola oleh perempuan itu sendiri. Yang ketiga, mengatasi kerentanan untuk meningkatkan ketahanan dengan fokus pada perempuan penyandang disabilitas dan juga perempuan di pedesaan. Yang terakhir, yang keempat, tanggapan kesehatan yang setara nilai dari gender. Itu saya kira Mbak Filkis. Baik Pak, mungkin mengenai kesetaraan gender masih banyak masyarakat yang salah perspektif mengenai perempuan dan laki-laki harus setara. Jika laki-laki menanggung beban yang berat, perempuan juga kian demikian. Kemudian bagaimana arti dari kesetaraan gender yang sesungguhnya Pak Wirianta? Ya, sebetulnya ya memang ya seperti saya ingin tambahkan sedikit dulu. Memang apa yang disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak ya, ini memang agak rumit ya, perwujudan kesetaraan gender di Indonesia ini. Ini sangat penting karena apa? Karena ini sangat terkait juga dengan partisipasi, terkait juga dengan budaya di dalam masyarakat Indonesia ya. Tapi ingin saya katakan secara lengkapnya begini, perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan atau yang lebih kita kenal dengan perbedaan gender yang terjadi di masyarakat tidak menjadi suatu permasalahan sepanjang perbedaan tersebut tidak mengakibatkan diskriminasi. Nah, patokannya apa? Ukurannya itu apa? Secara sederhana yang dapat kita gunakan untuk mengukur apakah perbedaan gender itu menimbulkan diskriminasi atau tidak. Yang pertama adalah stereotype. Kita tahu apa itu stereotype. Itu semua bentuk ketidakadilan gender yang sebenarnya berpangkal pada sumber kekeliruan yang sama, yakni stereotip gender antara laki-laki dan perempuan. Stereotip itu berarti pemberian citra atau label pada seseorang atau sekelompok orang, dalam konteks ini misalnya kepada kelompok perempuan, dan pada suatu anggapan yang keliru atau salah. Ini kira-kira stereotip itu seperti itu. Nah, sebagaimana ingin saya kutip dari pernyataan Menteri PPPA ya, beliau itu tentang Puspayuda, perkembangan teknologi yang semakin canggih dan juga dinamis serta masifnya penggunaan media sosial dapat menghadirkan bentuk dari kekerasan yang berbasis gender ini. Salah satunya adalah kekerasan yang berbasis gender online. Jadi kalau beberapa dekade sebelumnya itu kekerasan yang berbasis gender, sekarang tambah karena perkembangan teknologi itu. Ada juga yang kita kenal sebagai KBGO atau kekerasan berbasis gender online. Berdasarkan data dari Susenas ya, akses internet untuk kaum perempuan secara konsisten itu masih ya mengalami kesenjangan. Sejak dari tahun 2017 sampai dengan 2019, saya ingin kutipkan bahwasanya tahun 2017 jumlah perempuan yang menggunakan internet 4,36% lebih sedikit banding laki-laki. Kemudian di tahun berikutnya
4,82%, sedikit dibanding laki-laki. Dan di tahun 2019 perempuan pengguna internet itu 5,64% lebih sedikit. Jadi semakin senjang lah, inilah yang tentu memerlukan upaya kita bersama, upaya dari pemerintah. Ya. Pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan nasional telah mengamanatkan kepada seluruh pimpinan kementerian atau lembaga dan juga pimpinan daerah termasuk untuk dapat melaksanakan strategi pengarus utamaan gender dalam pencapaian kesetaraan dan juga keadilan gender. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Kementerian PPPA ya, mendorong literasi digital perempuan sebagai upaya untuk mencegah, dan saya kemukakan tadi, KBGO. Hal itu dikarenakan apa? KBGO mengalami tren kenaikan seiring dengan pembatasan sosial akibat dari pandemi COVID-19, di mana masyarakat banyak bergantung kepada